Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat datang di channel YouTube saya, Fetiana Putri dari Universitas Muhammadiyah Palembang. Jangan lupa subscribe ya. Di video kali ini saya akan membahas tentang klasifikasi media pembelajaran. Mari kita simak video berikut ini. Klasifikasi media pembelajaran. Menurut ilmu pengetahuan, klasifikasi adalah proses pengelompokan benda berdasarkan ciri-ciri persamaan dan perbedaan. Sedangkan arti dari media pembelajaran secara umum adalah alat bantu proses belajar mengajar. Selanjutnya adalah klasifikasi media pembelajaran menurut beberapa ahli. Menurut Setiosari dan Syekh Kamuden, berdasarkan bentuk dan ciri fisik, 1. Media pembelajaran dua dimensi, yaitu media yang memiliki panjang dan lebar dan hanya bisa dinikmati dari satu arah pandang saja. Contohnya adalah peta dan bagan. Yang kedua, media pembelajaran tiga dimensi, yaitu media yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tinggi atau tebal serta dapat diamati dari arah pandang mana saja. Contohnya adalah meja dan kursi. Yang ketiga, media pandang diam, yaitu media yang menggunakan media proyeksi dan hanya menampilkan gambar diam di layar atau tidak bergerak. Contohnya adalah foto dan gambar hewan yang bisa diproyeksikan. Menurut Sulaiman, berdasarkan persepsi indera, yang pertama, media audio, yaitu media yang menghasilkan bunyi, contohnya adalah radio. Yang kedua, media visual, yaitu media visual dua dimensi dan media visual tiga dimensi. Yang ketiga, media audio visual, yaitu media yang dapat menghasilkan rupa dan suara dalam suatu unit media. Contohnya adalah televisi. Yang keempat adalah media audio motion visual, yaitu penggunaan segala kemampuan audio dan visual ke dalam kelas. Contohnya sound film. Yang kelima, media audio still visual, yaitu media lengkap kecuali penampilan motion atau geraknya tidak ada. Yang keenam adalah media audio semi motion, yaitu media yang berkemampuan menampilkan titik-titik tetapi tidak bisa mentransmit secara utuh suatu motion yang ada. Menurut R. Murray Thomas, yang pertama, pengalaman langsung berupa pengalaman dalam suatu peristiwa maupun mengamati kejadian atau objek sebenarnya. Yang kedua, pengalaman tiruan berupa tiruan atau model dari objek atau benda yang berwujud model tiruan. Tiruan dari situasi melalui dramatisasi atau sandiwara dan berbagai rekaman atau objek atau kejadian. Yang ketiga, pengalaman dari kata-kata berupa kata-kata lisan yang diucapkan, rekaman kata-kata dari media perekam, dan kata-kata yang ditulis maupun dicetak. Menurut Gerlach dan Ellie, yang pertama, media pembelajaran yang penggunaannya secara individual. Contohnya adalah laboratorium. Yang kedua, media pembelajaran yang penggunaannya secara kelompok. Contohnya adalah film atau slide. Yang ketiga, media pembelajaran yang penggunaannya secara massal. Contohnya adalah televisi. Menurut Rudy Bretz, mengklasifikasikan media pembelajaran berdasarkan unsur pokoknya. Ia mengklasifikasikan berdasarkan suara, visual yang berupa gambar, garis, simbol, dan gerak. Ia juga membedakan antara media siar telecommunication dan media rekam recording. Menurut Sujana dan Ahmad Rifai, ia membedakan atau mengklasifikasikan media ke dalam 4 kelompok, yaitu media grafis dua dimensi, misalnya grafik,
media 3 dimensi misalnya model kerja, media proyeksi misalnya OHP, dan media lingkungan alam. Menurut Sueparno, mengklasifikasikan media berdasarkan karakteristiknya yang dibedakan menjadi media yang memiliki karakteristik tunggal dan media yang memiliki karakteristik ganda. Yang kedua, klasifikasi media berdasarkan dimensi presentasi. Lama presentasi yaitu presentasi sekilas, dan sifat presentasi yaitu presentasi kontinu dan presentasi tak kontinu. Yang ketiga, klasifikasi media berdasarkan pemakaiannya, yaitu berdasarkan jumlah pemakai dan berdasarkan usia dan tingkat pendidikan pemakai. Sekian penjelasan dari saya tentang klasifikasi media pembelajaran. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.